Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Hari Jumat pagi, kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan beberapa informasi terkait dengan update ya. Ini sekali lagi bukan rumor, tapi memang kabar. Tolong Sobat Football United bisa membedakan mana rumor, mana berita, mana update kayak gitu ya. Karena menurut gue sumber dari berita ini sumber-sumber yang sangat kredibel. Dari dua sumber, nomor satu dari The Athletic, Laurie Whitwell, dan kedua seperti biasa dari Fabrizio Romano. Dari Laurie Whitwell, gua ingin membahas terkait dengan Manchester United ini sudah melakukan pergerakan ternyata terkait dengan Rasmus Højlund. Manchester United menawarkan pertukaran pemain dengan Atalanta terkait dengan pembicaraan Rasmus Højlund. Sementara klub Italia Atalanta ini hanya menginginkan atau lebih mengutamakan uang. Jadi tidak ingin ada pemain di proses ini. Jadi atau exchange, inginnya murni dana transfer. Diskusi ini terjadi tentu saja juga bersamaan dengan proses dari Andre Onana yang Manchester United juga di sisi lain berusaha untuk membalance ya situasi keuangannya, terutama budget karena budgetnya juga terbatas. Disebutkan Fred dan juga disebutkan di artikel ini ya, Fred dan juga Donny van de Beek ini tersedia untuk menjadi bagian dari transfer tersebut, dan keduanya ini tidak mengikuti pre-season menghadapi Leeds United. Atalanta di sisi lain tidak berminat ya atau interest dengan proposal menyertakan pemain di proses transfer Rasmus Højlund. Atalanta sendiri menempatkan harga 85,5 juta pounds atau sekitar 100 juta euro, untuk pemain berusia 20 tahun ini. Manchester United di sisi lain memiliki opsi-opsi yang lainnya juga di penyerangan, termasuk penyerang Eintracht Frankfurt, Randal Kolo Muani. Dan kalau seandainya kompromi tidak bisa didapatkan terkait dengan Rasmus Højlund, Manchester United akan bergerak ke target yang lainnya. Højlund sendiri ini sangat ingin pindah ke Manchester United, walaupun Bayern München, Paris Saint-Germain juga berada di market untuk pemain nomor 9. Dan juga ya mengamati situasi dari Rasmus Højlund ya. Manchester United sendiri juga di saat yang bersamaan mengejar Andre Onana dan masih bekerja terkait dengan transfer tersebut. Nanti akan gua update terkait dengan berita dari Fabrizio Romano tentang Andre Onana. Ini masih berita tentang Andre Onana di artikel yang sama, akan gua skip ya. Ada juga update tentang Dean Henderson yang Manchester United masih menantikan tawaran dari Nottingham Forest. Lalu ada Tom Heaton, pemain berusia 37 tahun ini sempat diminati oleh Luton, tapi Manchester United memblok ya pergerakan tersebut karena situasi penjaga gawang yang tentu saja berubah ya kan dengan kepergian David De Gea. Dan Manchester United sendiri juga menstop atau memblok pergerakan dari Sunderland untuk Nathan Bishop. Tentu saja kiper ini juga berada di friendly game menghadapi Leeds United. Matej Kovar juga disebutkan di artikel ini, dan mereka berdua ini dikatakan di artikel ini dibutuhkan untuk latihan di Manchester United. Artinya ya sebagai bagian dari penjaga gawang Manchester United. Donny van de Beek, Fred, Dean Henderson, Scott McTominay, dan juga Anthony Elanga disebutkan oleh artikel yang sangat kredibel ini, menurut gua memiliki potensi yang besar untuk meninggalkan Manchester United.
Dan disebutkan terakhir juga Manchester United punya interest atau ketertarikan di Sofyan Amrabat. Wow, ternyata ini bukan cuma rumor ya, karena bahkan The Athletic pun mengatakan hal yang sama. Sofyan Amrabat ini diminati oleh Manchester United, pemain bintang dari Maroko di Piala Dunia dan pernah bermain di bawah Erik ten Hag di FC Utrecht. Walaupun untuk melakukan penawaran terhadap Sofyan Amrabat, Manchester United butuh melakukan penjualan dulu. Lalu ada sedikit analisa terkait dengan Rasmus Højlund. Ini tentu saja dibandingkan dengan Dusan Vlahovic dan juga Erling Haaland di artikel tersebut ya. Dilihat ya dia punya kualitas di shooting. Lalu juga bagaimana jika dibandingkan pemain U23 lainnya di Eropa, dia memiliki kemampuan yang baik. Tapi penyerang modern saat ini di beberapa kompetisi, di beberapa klub ini punya pengalaman. Dan ya Højlund ini kurang di sisi tersebut. Walaupun dia punya banyak kelebihan, termasuk juga bisa bermain sebagai false nine. Dan ya tentu saja banyak klub elit ini menginginkan penyerang atau lini serang untuk jangka waktu yang panjang, dan Højlund bisa menawarkan hal tersebut. Oke, langsung aja gue ke berita lainnya dulu deh. Nottingham Forest dan juga Everton ini berminat mendatangkan Anthony Elanga. Everton berminat mendatangkan Anthony Elanga, tapi akan menghadapi kompetisi dari Nottingham Forest. Jadi dua klub ini menginginkan pemain berusia 21 tahun ini yang di bulan Januari kemarin diblok ya oleh Erik ten Hag pergerakannya, walaupun kabarnya ada banyak sekali klub yang ingin meminjam Anthony Elanga, pemain muda dari Swedia. Everton sendiri ini Sendais ya berminat untuk memperkuat lini depannya dan mengincar juga Arno Danjuma. Dikabarkan demikian. Gua sedang langsung scroll saja ya berita tentang jadi tidak disebutkan secara jelas di artikel ini berapa harganya. Disebutkan lagi di sini Fred, Donny van de Beek, Dean Henderson, Scott McTominay. Ini pemain-pemain yang diperkirakan bisa dijual dan memang dibutuhkan oleh Manchester United ya, penjualan untuk menambah fee. Nah, itu tadi terkait dengan Anthony Elanga dan juga Rasmus Højlund. Di sisi lain, gua langsung aja akan lompat ke pemberitaan dari Fabrizio Romano terkait dengan Fred Galatasaray, eksklusif. Galatasaray telah mendekati Manchester United untuk mendatangkan Fred. Proposal pembukaan sudah diberikan ya, tapi ditolak oleh Manchester United karena transfer fee-nya di bawah ekspektasi. Fred diperkirakan akan meninggalkan Manchester United musim panas ini karena ada ketertarikan dari klub Saudi, Fulham, dan juga beberapa klub di Premier League yang sedang bekerja untuk hal tersebut. Wow, Fred ya. Dan terakhir tentu saja kabar dari Andre Onana di channel Fabrizio Romano terakhir disebutkan kalau Manchester United mengajukan total 55 juta, 50 juta cash, 5 juta add-ons. Ini nampaknya nilai yang diinginkan oleh Inter Milan. Personal terms tidak ada masalah. Sekarang diskusinya adalah tentang 5 juta add-ons itu. Strukturnya seperti apa, aktivasinya seperti apa. Tentu saja hal ini juga sering ya didiskusikan ketika proses-proses transfer. Bagaimana klub itu bisa mendapatkan add-ons. Tentu saja ada klub yang menginginkan syarat yang mungkin agak susah, gampang, ataupun juga tengah-tengah. Dan menurut gue ini cukup menarik. Tapi dari diskusi ini yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano ya, berita ini artinya memang Andre Onana ini sudah sangat dekat sih, karena tinggal mencari struktur saja. Berbeda dengan kasus Frenkie de Jong katakanlah 1 tahun yang lalu, gua ingat juga sempat
ada diskusi tentang add-ons, tapi pada saat itu diskusi add-ons masih terganjal personal, artinya sang pemain belum ingin pindah dari Barcelona. Sementara Andre Onana bahkan lebih dulu memastikan ya kalau dia personal termnya tidak ada masalah dengan Manchester United. Agennya juga sudah ke Carrington ya kan, ke Manchester United, maksud gua sudah bertemu dan lain-lain. Artinya tidak ada masalah di sana. Menurut gua nih tinggal ya 95-97% sudah oke. Tinggal struktur dari add-ons yang mungkin dalam beberapa hari kalau seandainya memang diskusinya sangat intens dan mengarah ke hal yang positif akan segera diumumkan. Nah, itu tadi news update. Bagaimana menurut opini gua? Andre Onana oke. Akan semakin dekat nampaknya kalau dari situasi penjaga gawang. Tom Heaton pasti stay dan mungkin Matej Kovar ataupun juga siapa tadi, salah satu kiper muda dari Manchester United, Nathan Bishop ya, salah satunya mungkin akan stay di Old Trafford dan bukan tidak mungkin keempat-empatnya akan menjadi bagian dari tim utama. Itu juga bisa jadi kemungkinan. Lalu terkait dengan penjualan, nampaknya Anthony Elanga dan juga siapa tadi, Fred akan menjadi pemain yang dijual. Kalau Fred mungkin menurut gua bisa jadi harga yang diharapkan sekitar 20 juta. Anthony Elanga katakanlah juga 20 jutaan. Dean Henderson mungkin juga 20 jutaan. Jadi praktis 6 pemain 60 juta. Manchester United akan ada pemasukan di sana sekaligus juga balancing ya di situasi keuangannya. Terkait dengan Rasmus Højlund, akan gue bahas sebagai yang terakhir ini. Oke, Manchester United harga 100 juta euro menurut gue ini terlalu tinggi untuk pemain yang bukan jadi pilihan utama di Atalanta. Pemain ini memang punya potensi yang luar biasa tentu saja, tapi pemain ini belum jadi. Itu sih menurut gue. Ada resiko di sana yang cukup besar yang harus diperhitungkan oleh Erik ten Hag dan juga harus diproses oleh Erik ten Hag. Karena ya pemain ini belum jadi, intinya masih sangat muda secara mental, secara psikis, secara teknis semua harus diasah. Kompetisi yang berbeda, liga yang berbeda, klub yang berbeda, menurut gua akan menjadi tantangan yang besar. Ya situasi dengan Harry Kane di sisi lain, Bayern Munchen terus berusaha untuk mengejar pemain ini. Sudah ada 2 tawaran yang diajukan tapi masih ditolak. Ini menunjukkan bahwasannya ya Tottenham Hotspur masih belum ingin melepas. Tapi ada kemungkinan bisa dilepas. Kuncinya tetap menurut gue ada di Harry Kane. Balik lagi soal masalah Rasmus Højlund, bagaimana pemain ini menyediakan banyak pilihan ya, karena kemampuannya bermain di beberapa posisi. Secara teknis juga ada potensi, tapi kalau menurut gue dengan amatiran, gue menginginkan pemain yang sudah punya pengalaman sih, karena itu yang kita butuhkan. Ada banyak resiko di sana kalau mendatangkan pemain muda. Di klub-klub lain banyak mendatangkan striker muda atau pemain muda, penyerang muda juga musim lalu yang belum bisa berkembang, belum bisa berperforma secara bagus. Tekanannya cukup besar. Tentu saja proses juga masih terus berlangsung, tapi ya situasi tahun ini bisa jadi pemain-pemain tersebut akan lebih bagus lagi atau justru down. Ini yang gue khawatirkan dengan Rasmus Højlund. Dia butuh waktu lagi. Sementara Manchester United menurut gue dengan situasi yang ada sekarang butuh sesuatu yang dalam tanda kutip lebih cepat, lebih instan begitu untuk situasi di lini depan. Sehingga ya kalau menurut gue secara ringan amatiran, gue lebih memilih pemain yang punya ketersediaan langsung ya, yang bisa disediakan, bisa bermain, bisa langsung memberikan kontribusi ke lini depan Manchester United. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United mengenai kabar-kabar tadi ya. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.